Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada pembahasan ini ada istilah pertumbuhan dan perkembangan. Baik itu pertumbuhan ataupun perkembangan, maksudnya sama, yaitu adanya perubahan yang progresif. Namun konotasinya kalau pertumbuhan itu kepada fisik. Jadi pertumbuhan atau perubahan fisik, contohnya dari kecil sampai besar. Sedangkan perkembangan itu konotasinya kepada jiwa, yaitu contohnya dari tidak paham menjadi paham, menjadi mengerti. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, sebagai guru itu diperlukan memahami pertumbuhan apalagi perkembangan peserta didik. Ya, diantaranya pada pertumbuhan peserta didik itu, ya kita umumnya membagi dalam beberapa fase. Ada fase bayi dan balita, yaitu dari sejak lahir sampai 3 tahun. Itu yang lazimnya disebut bayi atau balita. Itu fisiknya secara signifikan tumbuh ya, dengan cepat. Ya, kemudian itu masa-masanya hubungan emosinya dengan yang menjadi orang tuanya, terutama dengan ibu. Kemudian fase anak usia prasekolah, itu lazimnya dari 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, di sini juga ada perkembangan yang masih seperti pada fase awal, fase balita. Kemudian yang disebut fase anak usia sekolah. Nah, itu di kita itu sudah diplot ya. Fase anak usia sekolah itu di kisaran umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian fase remaja ya, itu di sekitaran umur 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, itu pada fase remaja ini perubahan-perubahan fisik ya itu sangat kontras gitu ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, bagaimana kita alami pada fase remaja. Kemudian ada fase dewasa muda ya. Itu di sekitaran umur 18 sampai 40 tahun. Kemudian ada
fase dewasa, fase dewasa tengah, dan lanjut usia, yaitu di umur 40 tahun sampai terus ke atas ya. Itu tentu saja banyak perubahan-perubahan di mana setelah masuk kepada usia dewasa bahkan lanjut usia, pemikirannya ya semakin matang, kemudian hubungan kemasyarakatannya semakin matang, semakin bagus ya, itu ya. Nah itu masalah di bidang pertumbuhan fisik ya, ini baru kita bicarakan fase-fase fisik ya, seperti itu biasanya dipastikannya gitu ya. Nah selanjutnya ya kita ke objek pembahasan ya, gitu, objek pembahasan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ya faktor hereditas. Itu hereditas itu ya faktor orang tua ya, menurunkan gen ya kepada turunannya gitu. Sehingga ya kita syukuri bahwa pasangan ibu dan bapak itu dengan memiliki potensi ya, potensi. Jadi ayah dan ibu memiliki potensi. Nah, dari keadaan fisik ayah dan fisik ibu itu akan menurun ya, kepada turunannya, pada anaknya. Baik itu warna kulit ataupun bentuk fisik ataupun bentuk-bentuk panca indera, itu anak itu tentu saja akan mengikuti bagaimana keadaan yang menjadi ayah dan ibu, yaitu hereditas itu itulah diturunkan genetiknya itu diantaranya melalui DNA-nya. Begitu pula sifat-sifat yang ada pada ayah dan ibu itu sangat memungkinkan akan turun kepada anak-anaknya gitu. Oleh karena itu kita sebagai ayah dan sebagai ibu, kalau dari sisi fisik tentu saja kita tidak bisa merubah ya diri kita, tetapi memungkinkan bahwa anak kita bisa umpamanya lebih tinggi dari kita, itu bisa suplai gizi misalnya gitu ya, itu masih mungkin ada diupayakan. Begitu pula sifat-sifat karakteristik kita ya, sifat kita, apakah kita pemarah, apakah kita menjadi orang penyabar. Nah sifat ayah dan ibu itu sangat memungkinkan turun ya kepada anaknya ya. Jadi faktor hereditas gitu ya. Yang kedua yaitu faktor pendidikan di rumah. Nah, ini tentang masalah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik itu, diantaranya itu yang paling pertama itu adalah pendidikan di rumah. Sehingga kita sebagai ayah dan ibu harus memberikan pendidikan, contoh yang baik ya kepada anak-anak kita, memberikan pelajaran, memberikan bimbingan, sebab inilah yang akan meningkatkan kualitas anak-anak kita. Kemudian yang mempengaruhi tentang perkembangan peserta didik itu yaitu pendidikan sekolah ya.
bahwa adanya sekolah formal itu sangat penting. Itu untuk mengembangkan kognitifnya, ya, itu kecerdasannya, untuk mengembangkan afektifnya, itu moralnya, gitu ya, untuk meningkatkan psikomotornya, ya, psikomotorik itu keterampilan peserta didik. Nah, seperti itulah keberadaan sekolah, ya, gitu. Kemudian juga yang akan mempengaruhi peserta didik itu pendidikan sosial, bagaimana keadaan masyarakat. Oleh karena itu kita harus berupaya menciptakan kondisi masyarakat yang baik, ya. Sebab itu masyarakat itu akan mempengaruhi, ya, kepada warga masyarakat itu sendiri, sehingga otomatis, ya, sebagai peserta didik berada di tengah-tengah masyarakat itu, ya, masyarakat itu akan mempengaruhi terhadap perkembangan daripada peserta didik. Ya, kita ikut andil menciptakan, mengkondisikan, ya, daerah kita, kampung kita, lingkungan kita, ya, dengan keadaan masyarakat yang baik, diantaranya masyarakat yang religius, masyarakat yang berwawasan tinggi, sebab itu akan mempengaruhi kepada perkembangan generasi kita, ya, sebagai peserta didik. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.